Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin sharing tentang sebuah konsep peta kehidupan yang menurut saya sangat aplikatif ya. Dengan peta ini kita jadi tahu kapan saatnya pasrah, kapan ikhtiar, kapan tawakal, dan objek-objek apa saja yang bisa diikhtiari ataupun ditawakali, dan seterusnya. Saya dulu mendapatkan konsep peta yang ini secara konsepnya ya, tapi dengan bahasa yang berbeda dari seorang motivator kelas nasional, Bapak Tung Desem Waringin, Pak TDW. Dan tahun lalu saya mendengar Mas Sabrang Mawodawar Panuluh ya, putranya Mbah Nun atau Cak Nun, juga memaparkan peta yang kelihatannya sama persis begini ya. Lalu belum lama ini saya mendapati kalau konsep peta kehidupan ini sumber inspirasinya didapat dari sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, subhanallah, luar biasa deh. Dan kalau yang versi saya ini, konsep peta kehidupan ini agak sedikit berbeda dari yang dulu dipaparkan sama Pak Tung Desem maupun Mas Sabrang tadi ya. Tapi secara umum kurang lebihnya samalah. Oke, konsep petanya begini. Anggap saja posisi diri kita sebagai subjek dan permasalahan kehidupan kita membaginya menjadi beberapa zona. 4 zona lah tepatnya 4 zona ya. Yang pertama adalah zona kendali atau zona kontrol. Adalah segala hal di sekitar kita, termasuk di diri kita ini ya, yang bisa kita kendalikan atau kita rubah atau kita kontrol. Karena kita punya akses, punya kedaulatan, dan punya kemampuan untuk merubahnya. Contoh, perilaku kita, tindakan kita, emosi kita, sikap hati kita, cara berpikir kita, cara berpakaian kita, dan lain-lain lah. Nah, inilah zona kendali. Sebagai exercise kecil, emosi kita nih, apakah kita yang mengendalikan emosi kita atau emosi kita yang membuat kita melakukan hal-hal tertentu? Kalau kita bisa mengendalikan emosi kita, artinya kita berdaulat terhadap diri sendiri. Kita punya kemampuan untuk mengendalikan emosi diri. Dan sebaliknya, jika kita mudah terseret oleh emosi kita, artinya kita belum sepenuhnya berdaulat atau belum sepenuhnya berkuasa atas diri kita. Contoh lain aplikasinya zona kontrol, misal dalam parenting ya. Si orang tua menginginkan anaknya yang malas baca supaya jadi rajin membaca buku. Tentu seorang tua tidak serta-merta bisa menyelap anaknya jadi rajin membaca dengan mantra bim salah bim atau kata-kata perintah doang kan. Ya mungkin bisa sih, bisa aja ya, walau statistik dan peluangnya kecil sekali lah. Tapi dalam konteks ini kita anggap nggak bisa gitu lah. Nah, zona kendali adalah hal-hal yang bisa dilakukan atau dirubah oleh si orang tua. Misal si orang tua mempraktikkan langsung dirinya juga rajin membaca buku tiap sore dan malam, terus sering beli buku baru, dan seterusnya lah. Nah, itulah contoh beberapa hal yang bisa dirubah atau dikendalikan oleh si orang tua. Inilah zona kendali bagi si orang tua. Yang kedua adalah zona pengaruh atau influence. Adalah hal-hal di sekitar kita di mana kita tidak mempunyai kedaulatan maupun kemampuan untuk merubahnya, bahkan untuk mengendalikannya. Tetapi kita mempunyai akses terhadap hal tersebut. Maka kita bisa memberikan pengaruh-pengaruh yang ada peluang untuk bisa terjadi perubahan. Contoh pada kasus parenting tadi, si orang tua tadi tidak bisa merubah langsung anaknya supaya menjadi rajin membaca buku. Orang tua tidak bisa merubah minat dan keinginan hati si anak, ya kan? Tetapi orang tua punya akses ke anaknya sehingga bisa memberikan pengaruh-pengaruhnya, yang mana pengaruh dari orang tua ini punya peluang untuk merubah si anak. Misal dengan memberikan motivasi atau nasihat-nasihat, cerita tentang manfaat membaca, memberi rangsangan hadiah jika selesai membaca satu buku, atau set up kondisi rumah hingga kondisinya nyaman dan kondusif untuk kegiatan membaca buku, atau mungkin sering ngajaknya jalan-jalan ke toko buku atau eksplorasi
dan memperbesar keingintahuan si anak supaya terpicu untuk rajin membaca dan seterusnya lah. Banyak hal yang bisa dilakukan di zona pengaruh ini. Namanya zona pengaruh, kita hanya bisa memberikan pengaruh saja lah. Tetapi keputusan untuk berubah atau perubahan di luar kendali dan kemampuan kita. Nah, zona 1 dan 2 tersebut kalau dalam potret saya, inilah yang namanya zona ikhtiar. Zona di mana kita bisa melakukan daya dan upaya untuk suatu perubahan yang kita inginkan. Zona ikhtiar inilah di mana kita mengeluarkan effort maksimal, pikiran, dan tenaga, baik dalam membuat perencanaan, strategi, manajemennya, eksekusinya, usaha-usaha yang menguras pikiran, keringat, bahkan kalau istilah yang lebih ekstrimnya sampai berdarah-darah gitulah. Ringkasnya, zona ikhtiar ini adalah zona di mana kita melakukan kreasi, inovasi, dan aksi. Dan yang ketiga adalah zona doa. Zona doa itu lebih luar lagi, yakni hal-hal yang mana kita tidak punya akses, tidak punya kedaulatan, tidak punya kemampuan untuk merubah ataupun memberi pengaruh. Kitanya tidak bisa merubah atau melakukan pengaruh, tetapi faktor-faktor di zona doa ini bisa jadi punya pengaruh terhadap diri kita atau memberikan pengaruh pada kehidupan kita. Contoh masih dalam kasus parenting tadi ya. Dari perspektif orang tua yang menginginkan anaknya supaya rajin membaca, faktor-faktor yang berada di zona doa ini misal seperti harga buku yang mahal, buku-buku yang langka keberadaannya, budaya mainstream masyarakat yang tidak cocok dalam membangun tradisi membaca, perilaku teman-teman dari si anak yang tidak kondusif, kebijakan pejabat yang gitu-gitu aja, kondisi politik nasional maupun internasional, kondisi cuaca, termasuk di dalamnya mungkin ada hukum-hukum alam dan sebagainya lah. Jadi menurut saya terhadap hal-hal di zona doa ini, kita tidak perlu mikir-mikir amat lah. Kita tidak perlu baper-baper amat deh. Bukan berarti mengacuhkan ya, cuek, tidak peduli, tetapi kita tetap melakukan pengamatan dan perhatian kita. Karena tadi ya, hal-hal di zona ini bisa memberikan dampak terhadap program kita atau kehidupan kita. Kalau kita lihat di sekitar kita, pada kenyataannya perilaku orang banyak terhadap hal-hal di zona doa ini justru malah pada mikirin sampai pusing, pada sampai stres, pada sampai depresi malah. Banyak yang sampai debat, berantem di medsos sampai heboh banget, kayak musuhan sama penjahat yang gimana gitu. Padahal permasalahannya di luar kapasitas kemampuan kita untuk merubah atau mempengaruhi. Yang tentang pemerintah Cina itu sing kurang ajar lah, yang bla 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 begini, yang Amerikanya yang agak gimana gitu, yang Eropanya biye gitu, atau yang anggota dewan kitanya gimana, yang menteri, yang pemerintah, yang macam-macam lah. Nah, perilaku yang beginian ini menurut saya keliru konsep pemerintahnya. Di zona doa ini adalah zona di mana kita tidak berdaya, tidak ada akses, tidak ada kedaulatan, tidak ada kemampuan. Maka respon terbaik yang bisa kita lakukan adalah pasrah, memperhatikan, memahami, menerima, sabar, dan berdoa. Dengan konsep ini, insya Allah kita menghadapi segala permasalahan bisa lebih arif, membuat pikiran dan jiwa lebih tenang. Amin. Dan yang terakhir, keempat, zona tawakal. Zona yang lebih luar lagi ya, di mana kita tidak punya akses, tidak ada kedaulatan, tidak ada kemampuan, bahkan pengetahuan terhadap hal ini pun kita nggak punya ya. Hal-hal yang kita tidak ketahui, tetapi bisa memberikan pengaruh terhadap program-program kita atau terhadap kehidupan kita. Contoh misal dalam kasus parenting tadi, kita tidak tahu ya peristiwa-peristiwa yang dialami si anak di luar rumah gimana, itu bisa mempengaruhi minat baca anak. Si anak berinteraksi dengan siapa saja, diomongin apa aja, terus ketemu dengan teman baru yang kayak apa, bagaimana, dan seterusnya lah. Di zona ini, di mana kita tidak tahu, yang bisa kita lakukan adalah tawakal ala Allah, bertawakal kepada Allah, menyerahkan atau mewakilkan urusan-urusan ini kepada Allah.
Karena ini sudah di luar zona ikhtiar, di luar zona doa. Gimana mau ikhtiar yang kita tidak tahu? Gimana mau doa lah, mau mohon sesuatu yang kita tidak tahu, mau nyebut apa, mau bilang apa, malah bingung nanti. Nah, begitu ringkasnya konsep peta hidup ini ya. Jadi kalau kita melihat di sekeliling kita, orang-orang yang tindakannya tawakal kepada Allah terhadap hal-hal di zona ikhtiar, nah ini keliru. Keliru dalam konteks peta zona ini loh ya. Bukan keliru yang berarti dosa terus masuk neraka, bukan yang seperti itu. Jadi ringkasnya, hal-hal di zona ikhtiar, tindakan kita ya mengupayakan, mengusahakan. Sedangkan hal-hal di luar zona ikhtiar, yang kita lakukan ya pasrah, menerima, sabar, doa, dan tawakal. Nah, kurang lebih seperti itu potret dasar peta hidup ya. Keempat zona ini adalah zona dalam satu kesatuan garis konsep yang integral sebenarnya, bukan parsial terpisah. Subjeknya sih tidak mesti selalu individu perorangan, tetapi bisa juga subjeknya berupa sebuah entitas kolektif. Misalnya sebuah tim bisnis atau sebuah lembaga tertentu dan sejenisnya lah. Dan kalau kita potret secara lebih detail dan kita dalami, masing-masing zona bisa terbagi menjadi beberapa bagian yang konfigurasinya juga bisa jadi berbeda-beda. Tapi saya pikir potret yang versi dasar ini sudah bisa memberi gambaran awal yang memadai lah untuk kita implementasikan di kehidupan kita masing-masing. Untuk parenting atau untuk para guru dan ustadz kepada murid-muridnya, di tempat kerja para atasan kepada bawahannya, dan seterusnya lah. Oke, mungkin begitu kurang lebih potret tentang konsep peta zona kehidupan dari saya. Perlu saya garis bawahi di sini ya, bahwa potret ini adalah sebuah tool atau alat bantu pada aspek manajerial ya. Bukan suatu penjelasan tentang definisi hakiki, arti ikhtiar, arti doa, atau definisi tawakal dan seterusnya. Bukan yang seperti itu. Namanya saja alat bantu, apalagi di aspek manajerial. Saya yakin ada konsep peta lain yang berbeda yang bisa jadi lebih cocok dan lebih baik lah. Mari kita bereksplorasi dan berbagi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.